Oke, soal nomor 16. Kambium yang merupakan jaringan meristematik dan terdapat di antara silem dan floem, itu apa aja ya? Oke, sebelum ke situ, saya ingatkan kembali bahwa meristem primer itu akan membentuk jaringan dewasa. Jadi semua pertumbuhan di tumbuhan itu berawal dari meristem primer. Nah, cikal bakalnya juga dari meristem apikal. Ada 3 jenis ya, ada protoderm, ada prokambium, dan meristem dasar. Kesemuanya ini termasuk meristem primer. Nah, protoderm itu akan membentuk apa? Akan membentuk epidermis, prokambium akan membentuk silem primer, kambium vaskuler, dan floem primer. Meristem dasar nanti akan membentuk parenkim. Nah, salah satu dari parenkim juga nanti akan membentuk atau menjadi kambium gabus. Nah, kambium gabus nanti akan membentuk jaringan gabus gitu ya. Nah, apakah berhenti sampai sini saja? Ternyata tidak. Ada jaringan dewasa yang bisa atau memiliki sifat meristematik, yaitu kambium vaskuler. Nah, dia akan membentuk silem sekunder dan floem sekunder gitu ya. Yang dinamakan dengan meristem sekunder gitu. Untuk apa? Untuk penebalan batangnya sendiri. Nah, yang mengalami meristem sekunder atau meristem lateral atau pertumbuhan sekunder itu ya, dia adalah tumbuhan-tumbuhan gimnosperme, gimnosperme, dan tumbuhan dikotil. Kalau monokotil tidak ya. Makanya sering kita lihat bahwa tumbuhan monokotil itu batangnya cenderung ramping-ramping. Kenapa? Karena tidak memiliki kambium gitu. Nah, mari kita lihat di sini ada diagram. Kita analisis. Nomor 1 yaitu floem, nomor 2 silem, nomor 3 kambium, nomor 4 korteks, nomor 5 itu adalah epidermis ya. Nah, karena dia paling luar. Nah, di sini ada tanda panah juga tapi nggak ada nomornya, kita kasih nomor. Nomor 6, apa itu? Dia juga kambium. Nah, ini kan kayak buletan gini ya, sama kambium. Cuman karena letaknya berbeda, makanya kita bedakan namanya. Untuk nomor 3, kita lihat dia berada di antara silem dan floem. Nah, kalau misalkan di antara silem dan floem, namanya adalah kambium intravaskuler. Kalau yang satu lagi, yang ini, dia berada di antara 2 berkas pembuluh. Nah, kita sebut intervaskuler, gitu ya. Fungsinya pun berbeda ya. Kalau kambium intravaskuler, nah kita coba lihat di sini. Yang tadi ini kambium intravaskulernya, kambiumnya ya. Di sebelah luar ada floem primer, sebelah dalam ada silem primer. Nah, kalau misalkan dia sel-selnya membelah, ke arah luar dia akan membentuk floem, ke arah dalam membentuk silem. Tapi karena ketika dewasa pembentukannya, maka floem yang terbentuk adalah floem sekunder. Silem yang terbentuk silem sekunder, gitu ya. Nah, terus-terusan ke dalam membentuk silem sekunder, keluar membentuk floem sekunder. Akhirnya membentuklah suatu batang yang tebal, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kambium intervaskuler, nah ini kan pasti akan pembelahan juga ya. Maaf. Akan mengalami pembelahan, sel-selnya aktif membelah. Nah, ini akan membentuk yang namanya jari-jari empulur, gitu. Nah, bagian tengah ini kan empulur, gitu ya. Mari kita ke soal. Kambium yang merupakan jaringan meristematik, dan terdapat di antara silem dan floem. Oke, di sini ditanyanya kambium yang berada di antara silem dan floem. Tadi kita sudah tahu bahwa kambium kan ada 2 jenis ya. Nah, yang dimaksud yang mana? Intervaskuler atau intra? Kalau di antara silem floem yaitu betul, intra. Berarti yang ditanya intravaskuler. Oke, kita langsung ke nomor 4. Menghasilkan unsur silem, floem, ya betul ya, silem ada tadi sekunder, floem sekunder, dan jari-jari empulur.
Oke, kita ingat kembali bahwa jari-jari empulur itu dihasilkannya oleh kambium intervaskuler ya. Jadi pernyataan yang nomor 4 itu salah. 4 salah, mari kita langsung ke nomor 2. Terdapat pada akar dan batang tumbuhan biji terbuka dan dikotil. Oke, ini tadi sudah dijelaskan bahwa kambium vaskuler itu adanya di tumbuhan gimnosperme dan dikotil. Berarti pernyataan nomor 2 betul ya. Oke, kalau 2 betul berarti 1 dan 3 pasti betul ya. Jawabannya adalah A. Mau dicek? Boleh. Nomor 1 merupakan titik tumbuh sekunder? Betul, ke arah samping ya. Pertumbuhan yang dihasilkan pertumbuhan sekunder? Betul. Jadi jawabannya adalah